Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dari kawasan Kaliurang, Yogyakarta. Kita akan membuat video pertama dalam channel ini. Jadi tujuan dibuat channel ini tentunya kita ingin berdakwah melalui media sosial. Loh, kok berdakwah pakai media sosial toh? Ya memang sekarang zamannya sudah seperti itu. Ya menanggapi kemarin himbauan menjadikan HP ini yang tadinya lawan menjadi teman, yang tadinya merusak menjadi bermanfaat. Ini salah satunya kita manfaatkan untuk berdakwah, karena media sosial ini cakupannya luas, bukan hanya dibaca oleh umat muslim saja, tapi juga dibaca oleh umat-umat non-muslim. Nah, karena kita itu orang Islam punya misi atau punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, kalau dalam bahasa teman-teman tuh dadio gurune jagat, ya kan? Nah, gimana kita mau menyampaikan Al-Quran ini ke Amerika, mau menyampaikan Al-Quran ini ke Spanyol, ke Perancis, ya pakai media sosial ini. Kalau nggak pakai media sosial, kita harus cari tiket dulu, naik pesawat ke sana, ya susah lah. Nah, ini media sosial ini media paling efektif. Masalah nanti ada yang insaf atau tidak, itu urusannya, bukan urusan kita. Yang penting kita menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, berdakwah menggunakan media sosial. Loh, itu kan sudah banyak di dalam di media sosial, di YouTube, di Facebook, orang yang sudah berdakwah kan sudah banyak. Iya, memang sudah banyak, makanya kita jangan sampai tertinggal. Nah, tentunya tetap kita sesuaikan materi-materi ini, materi-materi dakwah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, apa yang dimangkulkan oleh guru-guru kita. Nah, kenapa kok pakai YouTube? Kenapa tidak pakai TikTok atau tidak pakai yang lain gitu? Yang pertama, yang paling populer tentunya setelah ya mesin pencari Google itu adalah YouTube. Nanti kita akan bikin juga, sudah saya buat fans page-nya untuk di Facebook juga ada. Jadi nanti kalau di YouTube sudah tayang, tinggal nanti linknya dikoneksikan ke Facebook. Misinya adalah sosial, bukan sosial, maksudnya misinya adalah dakwah. Artinya begini, jadi ide ini sebenarnya sudah lama ingin saya buat, cuman waktu itu masih ada pro dan kontra. Pro-nya itu begini, jadi kalau kata ibu saya, kamu itu punya ilmu, ini nasihat ibu saya sama saya, kamu itu punya ilmu, ya manfaatkanlah ilmu kamu itu untuk berdakwah, jangan disimpan. Maksudnya jangan disimpan, ya sampaikan. Kalau ada yang dengarkan, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya enggak apa. Maksudnya ibu saya,
buatlah konten dengan ilmu yang kamu kuasai, yang kamu miliki. Sebenarnya ilmunya tidak istimewa, semua orang tuh punya. Ya sama lah, kayak misalnya ada orang membuat konten mengenai cara memperbaiki sepeda motor, kan banyak orang bisa memperbaiki sepeda motor kan. Ya. Tapi kita buat sedemikian rupa, ya paling tidak membuat supaya ada alternatif pilihan bagi pengguna YouTube di seluruh dunia. Ya, ada sesuatu pasti yang penjelasan atau keterangan yang berbeda yang nanti akan menginspirasi. Kemudian ada kontranya juga, loh, masa agama dibuat konten misalnya kayak gitu ya. Karena Al-Quran kok dibuat konten, kan itu tidak boleh. Tidak boleh maksudnya begini, kan itu sama dengan menjual ayat atau menjual agama. Kita tidak menjual ya, kita murni kita bacakan, kita hanya membacakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau video itu banyak yang suka, ya tidak dimonetize nggak apa-apa gitu. Misalnya bisa nggak sih ya menolak iklannya, kan bisa gitu, nanti dibuat seperti itu. Nah, ya sementara masih kontra, jadi kayaknya saya belum berpikir itu video itu nanti akan menjadi viral, banyak yang melihat. Yang penting kita bacakan dulu Al-Quran ini, masalah rame atau tidak ya itu urusan nanti. Yang penting kita bacakan supaya tidak kenaan ayat tidak kenaan ayat, menyimpan ayat gitu loh. Nanti ada di dalam Al-Quran itu. Baik, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.